Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifnat Amin Namrotul Husna, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara, semester 1B, Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang aswaja pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada materi kali ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang kelahiran aswaja. Kemudian yang kedua, aswaja pada masa Nabi dan sahabat. Kemudian yang ketiga, aswaja sebagai paham atau aliran. Mari kita bahas satu persatu. Sub pembahasan yang pertama adalah latar belakang kelahiran aswaja. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan satu kesatuan dari 3 unsur dasar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Setelah Rasulullah SAW wafat, bibit perselisihan di antara umat Islam pun mulai tampak. Menurut para ahli sejarah, firqah-firqah dalam Islam timbul pada akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Pertama-tama Abdullah bin Saba mempropagandakan suatu aliran yang diberi nama Mazhab Washayati yang berhasil mempengaruhi para pendukung Ali bin Abi Thalib. Di samping itu dipropagandakan pula aliran-aliran. Hak inilah untuk memperkuat kedudukan Sayyidina Ali. Propaganda Abdullah bin Saba berjalan secara intensif dan berhasil memperoleh dukungan dari kaum muslimin. Pada tahun 37 Hijriah, terjadi perang Siffin antara tentara Khalifah Ali dengan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelompok Ali yang tidak menghendaki perdamaian membentuk barisan memisahkan diri dari kelompok Ali. Lambat laun, golongan Khawarij menjadi beberapa sekte. Selain itu, timbul kelompok yang menamakan diri Murji'ah, dipimpin oleh Hasan bin Bilal al-Musni. Ada lagi kelompok yang namanya Jabariyah, tokohnya bernama Jahmbih Satwan. Faham fatalisme yang dibawa oleh Jahm ini ternyata mendapat perlawanan keras dari golongan Wahdaniyah dipimpin oleh Ma'bad al-Juhaini. Pada abad 2 Hijriah muncullah golongan Mu'tazilah dipimpin Wasik bin Atha. Golongan Mu'tazilah dengan paham kebebasan rasio perlahan-lahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam. Tetapi aswaja benar-benar sudah ada sejak zaman Nabi, dan justru aliran-aliran itulah yang menodai kemurnian ajarannya. Aswaja sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian kita berlanjut ke sub pembahasan yang kedua, yaitu aswaja pada masa Nabi dan sahabatnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, aswaja adalah sebuah firqah muslimin yang dimana tidak ada perpecahan sama sekali pada waktu Nabi masih hidup. Setelah berjalan pergantian masa kekhalifahan pada golongan-golongan pro dan kontra, mulai muncul satu persatu. Dalam buku Buqyatul Mustarsyidin karangan Mufti Syekh Syed Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, bahwa ada 72 firqah yang sesat bertumpu pada 7 firqah, yaitu faham Syiah, faham Khawarij, faham Mu'tazilah, faham Murji'ah, faham Najariyah, faham Jabariyah, dan faham Musyabbihah. Yang pertama adalah faham Syiah. Faham Syiah adalah kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Kemudian yang kedua adalah paham Khawarij, yaitu kaum-kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan diantaranya ada yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, faham Mu'tazilah, yaitu kaum yang berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia mempunyai pekerjaannya sendiri. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam surga. Orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara 2 tempat, dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya dengan rohnya saja. Kemudian yang keempat adalah paham Murji'ah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat atau kedurhakaan tidak membenci mudarat tidak memberi mudarat jika sudah beriman. Sebaliknya, membuat kebaikan dan kebajikan tidak bermanfaat jika kafir. Nah, kaum ini terpecah menjadi 5 aliran. Kemudian yang selanjutnya adalah faham Najariyah,
yaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan. Tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Nah, paham Najariyah ini terpecah menjadi 3 aliran. Kemudian paham Jabariyah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia itu majbur, artinya tidak berdaya apa-apa. Kasab atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya ada 1 aliran. Yang terakhir adalah faham musyabbihah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, misal bertangan, berkaki, duduk di kursi, naik dan turun tangga. Sebagai reaksi dari timbulnya firqah-firqah yang sesat tadi, maka pada akhir abad ketiga Hijriah muncullah golongan yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh 2 orang ulama besar dalam Usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang-kadang dipendekkan menjadi Ahlus Sunnah saja atau Sunni saja, dan kadang-kadang disebut Asy'ari atau Asy'ariyah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama, yaitu Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kaum atau golongan yang menganut serta mengamalkan ajaran Islam yang murni sesuai ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang hakikat Nabi dan sahabat-sahabat itu telah terdapat dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul secara terperinci, belum tersusun rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Karena itu ada orang yang memberi nama kepada kaum ahli sunnah wal jamaah dengan nama kaum Asy'ariyah. Oke, kita lanjut ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu aswaja sebagai paham atau aliran. Aswaja adalah aliran keagamaan yang diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Aswaja NU terkenal dengan nama Aswaja Nahdiyin, yaitu aswaja yang menjadi keyakinan dan dasar utama bagi warga NU dalam semua bidang, baik bidang agama, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang politik. Selain itu, tantangan modernisasi dan globalisasi membuat formulasi aswaja klasik mengalami kemunduran karena dirasa kurang mampu menjawab tuntutan dinamika zaman. Maka menjadi suatu keniscayaan melakukan penyegaran dan pembaruan doktrin aswaja. Salah satunya adalah menjadikan aswaja sebagai manhaj al-fikr atau metodologi berpikir dalam membaca realitas secara dinamis, secara analisis, produktif, dan solutif. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwasanya aswaja dalam kitab Qonun NU dengan melakukan pembakuan atas ajaran aswaja, bahwasanya dalam hal tahwid aswaja itu harus mengikuti Al-Maturidi, ulama Afghanistan, atau Abu Hasan al-Asy'ari, ulama Irak. Bahwa mengenai fikih mengikuti salah satu di antara 4 madhab, dan dalam hal tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Selain itu, Kiai Haji Alim Maksum Krapyak, Yogyakarta, juga menuliskan doktrin aswaja dengan judul Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab yang cukup populer di pesantren dan madrasah NU. Kitab ini membuka pembahasan dengan mengajukan landasan normatif aswaja. Oke, 3 sub pembahasan telah kita bahas. Kemudian kesimpulan dari materi pada kali ini, yaitu materi Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa Rasulullah dan para sahabat adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan satu kesatuan dari 3 unsur dasar, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Setelah Rasulullah SAW wafat, bibit perselisihan di antara umat Islam mulai tampak. Menurut para ahli sejarah, firqah-firqah dalam Islam timbul pada akhir pemerintah Sayyidina Utsman bin Affan. Aswaja adalah aliran keagamaan yang diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Aswaja NU terkenal dengan nama Aswaja Nahdiyin,
yaitu aswaja yang menjadi keyakinan dan dasar utama bagi warga NU dalam semua bidang, baik bidang sosial, bidang agama, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang politik. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.